lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita, insya Allah akan menginspirasi kita. Kita panggilnya Bang, Bapak atau apa nih? Bang aja ya, Bang Khairul. Baik Kiai, ini kita udah ada Bang Khairul nih Kiai. Beliau ini salah satu pengusaha tinta printer ya, bener ya? Iya, tinta printer ya. Ini kalau misalnya apa aku yang kurang paham ya, tinta printer anak negeri yang bikin bukannya jarang Bang ya, yang lari ke sana ya? Betul, Masih betul. Impor kita kan ya? Betul, biasanya impor, yang produksi sendiri itu jarang sekali. Oh ini produksi sendiri? Produksi sendiri Ustadz, kita punya ininya, pabrik kecil-kecilan gitu, karena belum besar. Allah. Semua printer? Ya, semua jenis tipe printer kita produksi. Wih, bisa nyetak duit dong? Alhamdulillah. betul Ustadz. Lanjut. Baik Bang Khairul, tolong ceritakan kepada kita nih sehingga akhirnya kita terinspirasi seperti Bang Khairul. Tentunya untuk membuat usaha tinta printer ini kan butuh proses atau ada perjalanannya, tidak semulus yang seperti kita kira. Mohon ceritanya buat kita, silakan. Baik, terima kasih Ustadz, Bang Ali, terima kasih. Jadi sebelum saya memiliki perusahaan seperti sekarang ini Bang Ali, jadi dulu itu ya saya dagang gitu Bang Ali, gitu kan, karena keluarga juga keluarga pedagang di pasar. Jadi saya biasa dagang mangkal buah potong di PGC Ustadz, gitu. Jadi pas pengkolan PGC tuh mau ke Al-Hawi, itu saya di situ dagang, gitu. Dagang eceran? Dagang itu dagang buah, betul, gitu. Jadi saya suka mangkal, terus jalan Al-Hawi gitu, condet, karena dulu ibu saya di situ, gitu. Tinggalnya saya yang dulu buah dipotong-potong kayak betul, rujak buah yang gitu? dipotong-potong mengali, yang 2.000 3.000 satu potong Ya gitu, Allah, sama itu iya, rujak. iya. Dulu saya usaha-usaha seperti itu, usaha gerobakan Ustadz. Jadi belum memikirkan dan belum terpikir memiliki perusahaan yang skalanya lebih besar gitu. Itu ceritanya sebelum saya menikah gitu ya. Terus setelah dagang keluar masuk kerja gitu ya. Nah setelah kerja menikah kan gitu ya. Pas menikah bekerjalah di perusahaan yang sekarang menjadi kompetitor saya gitu, maksudnya yang sama gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu juga dari perusahaan yang saya bekerja gitu kan. Tapi saya tidak pernah tidak pernah membuat menjadikan dia sebagai kompetitor, karena saya tetap berterima kasih kepada mantan bos saya gitu ya. Saya akan selalu menjaga hatinya gitu ya, artinya saya akan selalu menjaga gitu dan akan selalu ingat bahwa saya mendapatkan ilmu atas apa yang telah diberikan kepada saya waktu saya bekerja di tempat sebelumnya. Iya. Gitu Bang Ali. Nah, dari mulai buah potong tiba-tiba pindah ke sana, apa sih amalan apa sih tiba-tiba yang Allah ngarahin ke arah sana? Ya, amalan itu saya suka mendengarkan itu kajian-kajian Ustadz tentang sholawat. Gitu. Sebenarnya gini, ibu saya sebenarnya yang hebat itu bukan saya. Gitu. Jadi ibu saya itu kan single parent Ustadz. Saya ditinggal waktu umur kelas 2 SD sampai sekarang itu belum nggak nikah lagi ibu saya. Ibadah yang bagus itu sebenarnya bukan saya gitu. Saya juga selalu diiketin sama ibu saya. Itu ibu saya barangkali lagi sedang nonton di rumah gitu ya. Jadi beliau puasa nggak pernah berhenti Ustaz. Senin Kamis saya menjadi saksi hidup. Sedang sakit, sedang apa, beliau itu luar biasa Ustaz gitu kan. Terus duhanya juga gitu ya. Saya selalu jadi patokan hidup saya gitu, ibu saya itu gitu, luar biasa. Nah setelah saya bekerja di perusahaan yang sama ini, terus saya keluar kan. Nah saya kepikiran gimana nih bikin perusahaan. Tapi kan saat itu kan saya nggak punya apa-apa Ustadz, gitu kan. Saya sama istri saya bilang saya ingin bikin perusahaan nih gitu kan. Dibilang dari mana duitnya gitu kan, gitu. Nah tapi waktu itu memang ada kesempatan untuk jadi gini, ada customer yang ada perusahaan yang mau ngambil produk dari kami gitu Ustaz. Gitu. Udah percaya. Tapi suruh bikin legalitas PT. Gitu. Nah di situ itu waduh, kita antara senang dan bingung Ustaz. Karena waktu itu kita cari dana untuk mengurus legalitas gitu ya. Terus kita datang ke orang tua juga, ke ibu.
Kata ibu ya nggak ada gitu dananya. Jadi buat bikin perusahaan suratnya aja nggak ada. Nggak ada. Boro-boro ruko, Boro-boro. modal. Betul. Jadi terus dari mana? Nah itu kan sempet ngedown juga kan. Itu waktu kalau nggak salah tuh ada PO sekitar 10 juta gitu kan. Kan ya menurut saya besar Ustadz PO itu kan 10 juta nilainya. Nah saya bilang ibu kita harus butuh 30 juta gitu kan Ustadz. Terus ya gimana katanya, udah gak usah mendingan kecil-kecil aja gitu kan. Kayak ibu mendingan gak usah terlalu pingin yang besar-besar karena memang gak ada gitu kan. Nah tapi alhamdulillah Ustadz gitu kan, saya minta ridonya gitu ya dari orang tua, dari ibu gitu ya khususnya. Saya bilang ya sudah Bu, nanti saya minta ridonya, doanya insya Allah mudah-mudahan ada jalan gitu Bang Ali. Akhirnya ada. Akhirnya nggak ada. Jadi kan waktu itu kalau nggak salah butuh 30 juta Ustad. Kita cari ke saudara, kita cari ke teman gitu ya. Ya dapat pinjaman 2 juta gitu kan. Gitu. Nah alhamdulillah sih ada, tetap maksudnya kurang gitu Ustad, nggak sesuai yang Nah, diinginkan. titik balik sampai naik itu apa? Nah kan 2016 kan saya bikin PT tuh legalitas naik, itu pun nggak langsung naik Ustad. 2016, 2017 baru saya ikut pelatihan Ustad. Terus saya sama istri nulis mimpi gitu Ustad. Mimpi, Mi kita mau usaha, terus apa sih yang diinginkan gitu Ustad. Ini kantor nih ya? Nah ya ini Ustad, ini kantor produksi, ini stoknya Ustad. Masya Allah. Ini stok toner jenis seluruh printer kita ada Ustad. Wah siap. Gitu, dan bisnis kita tuh B2B. Nah ini gudang kita gitu, jadi kita bisnisnya tuh ke perusahaan-perusahaan gitu, kayak ke hotel, sekolahan itu kontrak Ustadz. Gitu bisnis tinta ini seperti itu. Keren, akhirnya ada itu ya? Ya akhirnya ada. Nah kita bikin tulis tuh mimpi kepingin umroh, mimpi kepingin ngeberangkatin umroh. Kita tulis semua Ustadz di buku harian kita gitu. Nah alhamdulillah 2016 2000. Wah ini sampai Nah, ke Turki. alhamdulillah ini sudah bisa jalan-jalan ke Turki Ustaz. Wih, Mekah, Nah, waduh. ini tahun 2018, saya tulisnya tahun 2017 Ustaz. Ini judulnya ini tukang buah potong. Pergi ke tanah suci. Ya. Jadi tahun 2017 saya tulis, saya tempel di kamar sama ruang tengah Ustaz. Gitu kan. Nah, mungkin saudara yang sering main ke rumah saya sering ngejekin gitu kan. Umroh 2018, bismillah gitu kan. Selalu ngeledek gitu. Pas mau nganterin umroh saya dia ketawa gitu kan. Gitu. Dia nggak nyangka gitu. Jadi kalau Ustadz main ke rumah saya tuh ada banyak tempelan-tempelan mimpi saya. Cakep. Ada mimpi yang nggak khusus saya dan istri yang tahu, ada mimpi orang yang harus tahu gitu Ustadz. Baik, nih luar biasa pengalaman Bang Hairul ya. Luar biasa banget. Semua kalimatnya daging semua. Iya, benar, Intinya benar, sih benar. iman lah. Iman sama Allah gitu ya. Nah turunan itu kan birrul walidain, ridho sama Allah, percaya, doa gitu kan. Hidup benar, hidup lempeng gitu. Mudah-mudahan pemirsa bisa dapat nih kesimpulan masing-masing nih ya Bang Ali ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Bang Hairul ya. Aduh sebenarnya masih ada waktu lagi sedikit lagi ya. Bang Hairul, ini artinya semuanya tidak terlepas dari doa orang tua. Betul. Kalau orang tua masih ada? Alhamdulillah ibu masih ada. Ada yang ingin disampaikan silakan. Ya, saya sangat berterima kasih. Saya sekarang kalau ketemu ibu tuh selalu minta maaf dan selalu mijitin ibu. Gitu, karena ibu itu dulu dia sempat ke luar negeri TKW Ustadz. Gitu kan, pulang gitu kan. Nah sekarang beliau diistirahat di rumah, mungkin ibu nonton gitu ya. Luar biasa perjuangan beliau itu. Salam buat ibu yang luar biasa ini. Siapa namanya ibu? Ibu siapa namanya? Tohiroh. Ibu Tohiro luar biasa punya anak udah sukses tapi masih nggak lupa sama orang tua. Siap. Masya Allah, wajib kudu mesti dijaga. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Hairul. Masya Allah udah memotivasi kita, menginspirasi kita sama sekali ya, Masya Allah ya. Baik. Dan kita akan lanjutkan Cahaya Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam. Kita akan ngaji bersama beliau ya. Tetap bersama kami di Cahaya Indonesia. Namun sebelum kita ketemu Ustadz Syam, nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Kiai Khalil Nafis. Tetap bersama kami di Cahaya Indonesia Ramadan.